Banyak yang mengira bahwa hidup sebagai minimalis berarti kita tidak bahagia. Kita harus hidup serba kekurangan. Padahal makna dari minimalis itu sendiri yaitu filosofi hidup yang berfokus pada pengurangan barang-barang dan juga gangguan yang tidak perlu, guna memaksimalkan atau memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Nah, fungsi dari minimalis itu yaitu memaksimalkan kualitas hidup, kebahagiaan, dan memberi kita kebebasan tanpa materi. Ada satu quote yang aku suka dari Book of Minimalist by Gita Sartika yang berbunyi, kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu memang tidak bisa dibeli. Materi tidak bisa mengisi kekosongan hati. Barang tidak bisa membuat kita bahagia, dia hanya bisa menenangkan kita dalam waktu yang sementara. Nah, gimana sih cara kita bisa lebih bahagia dengan hidup minimalis? Ada 6 aspek yang akan aku bahas, yaitu yang pertama, mengatur ruangan, kedua pakaian, ketiga makanan, keempat kebugaran, kelima tidur siang, keenam hubungan dengan orang non minimalis, dan ketujuh keuangan. Yang pertama, mengatur ruangan. Cara mengatur ruangan yaitu dengan menyiapkan kartun atau tempat untuk menyediakan barang-barang kita nantinya. Kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu donasi, simpan, dan juga bingung. Lalu kita angkat semua barang-barang dan kita taruh. Kita gak usah rapiin, kita tanya ke diri kita sendiri, apakah barang ini bakal kita gunain dalam waktu ke depan? Apakah kita telah menggunakan barang ini dalam 6 bulan terakhir? Jika jawabannya ya, maka kita menaruhnya di tempat simpan. Namun jika jawabannya tidak, kita bisa menaruhnya di tempat donasi atau di opsi buang. Dan ketika kita bingung kita mau menaruh di mana, kita bisa masukkan ke tempat bingung. Oke. Setelah itu kita ulangi untuk semua barang-barangnya. 2. Pakaian. Pilihlah pakaian yang cocok dengan celana atau rok kita dan tentukan skema warna dan gaya. Ketika kita menggunakan atasan polos, maka bawahan yang cocok yaitu abu-abu, hitam, hijau, dan lain sebagainya. Dan tetap dengan gaya klasik yang tidak akan ketinggalan zaman dalam beberapa bulan, atau bisa disebut dengan capsule wardrobe. Contohnya tertera pada gambar di sini. Dan ketika kita ingin membeli, kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri, apakah aku akan menggunakan ini sepanjang waktu? Jika jawabannya tidak atau tidak yakin, kayak kita ragu-ragu, maka kita tidak usah membelinya. Ketiga, makanan. Makanan terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama, makan sampai benar-benar kenyang. Orang Okinawa, Jepang, 80% dari mereka makan sampai benar-benar kenyang. Mereka lah orang yang paling sehat di dunia. Dan yang kedua, makan dalam jumlah yang sedikit. Kenapa? Agar kita bisa belajar untuk mengontrol diri kita untuk tidak makan secara berlebihan. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan juga air. Contohnya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Yang keempat, hindari restoran yang menyajikan makanan dalam porsi yang besar. Kenapa? Agar kita tidak tergoda atau tidak mudah terpengaruh. Dan yang kelima, berpuasa selama 18-24 jam sesekali dalam seminggu. Atau kita juga bisa mencoba menggunakan metode intermittent fasting, dan ini juga cukup ngaruh di aku. Dan selain itu, jangan lupa untuk minum air di pagi hari. Ketika kita minum air, usahakan untuk tidak melakukan aktivitas lain seperti main HP atau menonton, agar kita bisa memberi asupan untuk diri kita berpikir. Keempat, berolahraga. Jika kamu tidak terbiasa berolahraga, kamu bisa berjalan santai 15-20 menit beberapa kali dalam seminggu. Atau alternatif lain dari nge-gym, yaitu workout di rumah. Kita bisa workout di rumah dengan mengikuti beberapa referensi yang ada di TikTok atau YouTube. Kelima, tidur siang. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang membantu meningkatkan performa atau kinerja otak kita dan juga membuat tubuh kita lebih sehat. Yang keenam, hubungan dengan orang non-minimalis.
Hubungan dengan orang minimalis terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, fokus kepada diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan yang kedua, memberi contoh. Kita hanya bisa mengaruhi mereka dengan menunjukkan betapa indahnya hidup dengan tidak berlebihan. Dan yang ketiga, mendidik. Kebanyakan orang tidak suka ketika mereka dipaksakan untuk melakukan hal yang mereka tidak ketahui maknanya. Jadi kita cuma bisa mengajari mereka tanpa memaksakan apa yang kita mau. Yang keempat, memberi batasan. Ketika barang-barang mereka berserakan, kita cuma bisa menyuruh mereka tanpa memaksakan mereka untuk membuang barang-barangnya dan lain sebagainya. Kelima, berkompromi. Hidup dengan orang lain berarti kita harus menemukan cara hidup atau gaya hidup yang cocok dengan semua orang. Dan yang kelima, mau menerima. Kita harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Hidup bersama orang lain berarti belajar untuk menerima mereka apa adanya tanpa memaksakan mereka untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Yang ketujuh, keuangan. Keuangan terdiri atas 4 poin. Yang pertama, mengukur penghasilan. Tanyakan kepada diri kita sendiri dengan cara apa kita tumbuh, dengan cara apa kita berkontribusi, dan bagaimana kita tumbuh dan berkontribusi. Lalu, buat daftar dan pilih salah satu kategori pada opsi-opsi tersebut, dan itulah misi kita. Kedua, mengakhiri konsumerisme. Letakkan barang-barang tersebut dalam daftar 30 hari dan tulislah di notes. Jangan membeli barang tersebut sampai 30 hari. Dan ketika sudah melewati 30 hari dan kita masih menginginkan barang tersebut, maka belilah. Dan yang ketiga, mempunyai dana darurat. Sisihkan uang kita untuk membuat dana darurat yang akan berguna ke depannya. Yang keempat, menahan diri. Jangan membeli sesuatu kecuali jika kita membutuhkannya dan mempunyai uang saat itu juga. Ketika kita tidak mempunyai uang saat itu dan kita hanya mempunyai uangnya bulan depan, jangan membelinya. Itu untuk menghindari kita mengutang. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan panjang umur.